Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas materi biologi, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jaringan hewan itu ada 4 macam. Yang pertama jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat atau jaringan penunjang, yang ketiga jaringan otot, dan yang ketiga jaringan saraf. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan membahas jaringan ikat atau jaringan penunjang. Untuk jaringan-jaringan yang lain, Anda bisa menyaksikan di video yang lain. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Jadi jaringan ikat ini memang berfungsi antara itu menghubungkan jaringan satu dengan yang lain, tetapi masih ada fungsi yang lain yang bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, melekatkan suatu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi ini tadi yang ini menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Jadi yang namanya suatu organ itu terdiri dari beberapa jaringan, tergantung dari organnya ya. Nah, untuk jaringan ikat ini pada suatu organ, maka dia akan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan yang lain. Yang kedua, juga berfungsi untuk pembungkus organ. Kemudian yang ketiga, mengisi rongga di antara organ. Jadi isinya itu merupakan jaringan ikat atau jaringan penunjang. Kemudian yang berikutnya, mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain. Yang berikutnya, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat pengeluaran atau alat ekskresi. Yang berikutnya, menghasilkan kekebalan. Jadi kekebalan tubuh itu merupakan bagian dari jaringan ikat. Nah, selanjutnya kita lihat komponen penyusun jaringan ikat. Ada beberapa komponen tergantung dari fungsi dan juga letaknya. Yang pertama berupa sel ya. Ini ada beberapa macam sel sebagai bagian dari jaringan ikat. Yang pertama, fibroblast adalah sel yang mensintesis atau menyusun dan mensekresikan atau menghasilkan protein pada serabut. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua, sel makrofag. Sel makrofag ini sel yang bentuknya tidak beraturan. Umumnya terletak di dekat pembuluh darah dan dia akan bergerak jika ada luka, jadi akan bergerak menuju ke tempat luka tersebut. Yang ketiga, sel mast adalah sel yang produksi heparin. Yang heparin ini berfungsi untuk mencegah pembekuan darah dan memproduksi histamin yang mengatur permeabilitas kapiler darah. Ini kaitannya juga apabila luka terjadi ya. Apabila luka terjadi, maka sel mast itu nanti akan menghasilkan histamin, kemudian sel-sel makrofag akan bergerak menuju ke bagian yang luka tersebut melalui pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya akan membawa sel makrofag tersebut untuk bergerak menuju tempat yang luka. Nah, sel makrofag ini tadi ya, ini berfungsi untuk memakan bakteri-bakteri yang masuk di dalam luka. Kemudian yang keempat, sel lemak. Jadi sel ini terspesialisasi untuk menyimpan lemak, maka namanya sel lemak. Jadi memang khusus untuk menyimpan lemak. Apabila individu itu baik hewan atau manusia itu kelebihan lemak, maka akan disimpan di dalam sel lemak.
Kemudian yang kelima, sel leukosit ini atau sel darah putih ini yang kaitannya dengan kekebalan tubuh tadi ya. Jadi sel darah putih itu berfungsi untuk ketahanan tubuh menyerang bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini gambarnya yang fibroblast tadi yang seperti ini. Jadi menghasilkan serat-serat seperti ini. Nah, serat-serat seperti ini itu juga kaitannya dengan luka ya. Pada luka tadi akan menghasilkan protein fibroblast yang akan menutup luka. Itu salah satu fungsi dari fibroblast. Kemudian ini gambar sel bentuk makrofag. Makro itu besar ya, faktor dari kata fagosit, memakan. Ukurannya memang cukup besar dibanding sel-sel yang lain. Ini fungsinya memakan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh, khususnya pada bagian tubuh yang luka, sehingga bakteri tidak menimbulkan efek yang lebih jauh pada luka tersebut. Bentuknya tidak beraturan seperti ini. Kemudian ini gambar sel mast ya, sel mast ini yang tadi menghasilkan heparin dan histamin ya. Ini dijumpai pada jaring ikat longgar yang mengenai pembuluh darah, terutama pada paru-paru, saluran cerna, dan kulit. Jadi memang biasanya banyak di kulit ya, karena kaitannya nanti untuk apabila kulit itu mengalami luka. Sel lemak tadi ya, sel lemak ada sel lemak yang sudah ada asinya, ada sel lemak yang kosong. Tergantung dari kondisi individu. Apabila dia kelebihan makanan, maka akan disimpan dalam bentuk lemak di sel lemak. Apabila kekurangan, maka lemak ini nanti akan diurai lagi ya untuk menghasilkan energi, sehingga nanti akan kosong seperti ini sel lemaknya, jadi tidak ada isinya. Kemudian ini sel lemak ya, masih sel lemak, fat cell ini. Jadi sel lemak itu berada di bawah lapisan kulit, dermis dan epidermis. Di bawahnya itulah sel lemak banyak terdapat. Juga sel lemak itu terdapat juga pada sela-sela usus ya. Sela-sela usus itu juga dapat untuk menimbun lemak. Sel lemak ya, ini ada gambar anak yang tentunya ini sel-sel lemaknya terisi lemak, sehingga tubuhnya ini kelihatan berlemak ya. Nah, namanya sel itu juga tentu berkembang biak ya, tentunya dengan sel lemak. Jadi sel lemak itu juga bertambah banyak. Nah, hanya nanti tergantung apakah sel lemaknya itu berisi lemak ataukah tidak. Itu kembali lagi tadi tergantung dari kondisi asupan makanan pada individu tersebut. Selanjutnya komponen sel jaringan penyokong yang berikutnya adalah serabut. Terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah serabut kolagen, ini atau serabut putih. Ini bersifat sangat liat dan ulet ya, sangat liat, jadi sangat kuat ini. Dalam jumlah sedikit tidak berwarna, tapi dalam jumlah yang banyak berwarna putih. Maka namanya ini disebut juga sebagai serabut putih, serabut kolagen ini. Misalnya pada tendon. Nah, tendonnya adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Jadi kalau manusia itu ya, atau hewan lah, hewan itu kan ada otot, ada jaringan otot, ada tulang. Nah, itu terhubung, yang menghubungkan adalah tendon ini ya, sehingga hubungan itu sangat kuat ya, sangat kuat, liat dan kuat. Kemudian serabut elastis atau serabut kuning lebih halus dari serabut kolagen dan bersifat elastis atau kenyal ya, elastis atau kenyal.
Ini dari segi strukturnya itu lebih lembut secara serabutnya ya, jadi lebih lembut, tetapi tetap bersifat elastis. Dalam jumlah yang sedikit tidak berwarna, tapi dalam jumlah yang banyak berwarna kuning. Maka ini disebut juga sebagai serabut kuning. Misalnya pada bantalan lemak ya, bantalan lemak atau pembuluh darah, juga pada ligamen. Ligamen itu serabut elastin yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ya, jadi tulang, kalau yang tendon ini tadi menghubungkan otot dengan tulang, kalau ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang, misalnya tulang kaki dengan tulang paha, ya, atau lengan tangan atas dengan lengan bawah, itu tulangnya itu ada ligamennya, supaya tidak terlepas ya antara dua tulang tadi. Itu ini namanya ligamen. Ini gambar tendon dan ligamen ya. Di tendon jadi serabut yang menghubungkan antara otot ini di sebelah sini dengan tulang. Ini tulang nih. Jadi namanya tendon. Sedangkan kalau ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang. Ya, ini sini tulang paha dengan tulang betis ini bawah. Ini namanya ligamen. Itu gambaran letak jaringan ikat ya, serabut ya, yang salah satunya berupa tendon dan ligamen. Yang ketiga, serabut retikulum. Ini serabut yang halus dan bercabang, berbentuk seperti jala, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lain, misalnya pada sistem saraf. Sistem saraf ya, ini lebih lembut lagi, bentuknya seperti jala ya. Ini beberapa gambar dari serabut ya, serabut. Selain itu ada beberapa macam, jika dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, jaringan ikat biasa. Ini masih bisa dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama, jaringan ikat padat. Struktur seratnya padat ya. Misalnya tendon tadi ya, dan lapisan bawah dermis atau kulit. Jadi kalau dilihat dari macam jaringannya, maka tendon tadi itu termasuk jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat longgar. Susunan seratnya agak longgar, jadi tidak begitu padat ya, agak longgar. Ini berperan menyediakan nutrien bagi elemen jaringan lain yang diselubunginya. Misalnya jaringan di bawah epitelium dan di sekitar kapiler. Nah, itu termasuk kategori ikat longgar. Yang kedua, jaringan ikat khusus. Yang pertama tadi jaringan ikat biasa, ini jaringan ikat khusus. Ini ada beberapa macam juga. Yang pertama, jaringan tulang rawan atau kartilago. Bersifat kuat dan lentur, jaringan tulang rawan ya. Kuat dan lentur. Penyusun jaringan tulang rawan adalah sel tulang rawan atau kondrosit yang terletak di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna. Lakuna terdapat di dalam matriks yang mengandung serabut. Tulang rawan tidak mempunyai saraf dan pembuluh darah. Jadi tulang rawan itu tidak disarafi, juga tidak mengandung pembuluh. Tulang rawan bisa dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan kandungan matriksnya.
Matriks itu zat yang mengisi dari jaringan tulang, itu ya, itu namanya matriks. Nah, ada 3 macam berdasarkan penyusun matriksnya. Yang pertama tulang rawan hialin. Ini mengandung serabut kolagen halus berwarna bening kebiruan. Terdapat pada cakra epifisis, ujung tulang rusuk, dan permukaan tulang di daerah persendian. Nah, itu jadi sendi-sendi kita, ujung-ujung tulang kita itu terdapat tulang rawan yang bertipe hialin. Yang kedua, tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan serabut kolagen, menjadi gabungan ya, elastis dan kolagen. Misalnya terdapat pada daun telinga, epiglotis di tenggorokan ya, epiglotis di kerongkongan, ini yang mengatur jalannya makanan dan udara di kerongkongan. Kemudian ada di bronkiolus atau percabangan trakea di tenggorokan yang menuju ke paru-paru. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Ini mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar. Ini terdapat pada simfisis pubis atau tulang kemaluan. Kemudian yang kedua, jaringan khusus yang kedua adalah jaringan tulang sejati. Tadi yang pertama jaringan tulang rawan, sekarang jaringan tulang sejati atau osteon, atau kita sebut juga sebagai jaringan tulang saja. Disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit. Nah, osteosit ini berasal dari sel induk tulang yang disebut dengan osteoblast. Osteosit terletak di dalam lakuna, juga ini sama dengan yang tulang rawan ya, jadi ada di rongga tertentu yang namanya lakuna. Osteosit tersusun dalam lapisan konsentris yang disebut lamela. Osteosit satu dengan yang lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli, jadi semacam saluran yang disebut dengan kanalikuli. Jaringan tulang mengandung osteoklas, yaitu sel berukuran besar dengan jumlah inti 6 sampai 50 inti. Ini namanya osteoklas. Ini gambarannya. Ini namanya sistem Haves ya, ini namanya sistem Haves. Haves itu orang yang menemukan nih. Ini penampang membujurnya, yang ini penampang melintangnya. Penampang melintang dilihat dari atas ini, dari membujur, tapi juga bisa dilihat dari atas ya. Yang pertama ini ada satu seperti ini, satu lingkaran ini namanya satu sistem Haves. Nah, ini jadi ini terdiri dari banyak sistem ya, sistem Haves ini seperti ini. Ini kalau diperbesar maka irisannya kan seperti ini. Ini namanya lamela ini. Lamela. Kemudian yang kuning ini adalah osteositnya, sel tulangnya ya. Dan letaknya dalam lakuna ini. Jadi ruang-ruangnya namanya lakuna yang terisi oleh osteosit. Satu lakuna dengan lakuna yang lain dihubungkan oleh saluran yang ini seperti ini ya, yang merah ini. Namanya kanalikuli. Ya, jadi terhubung satu sama lain. Nah, ini lamela-lamelanya itu banyak sekali, ini seperti ini, bergaris-garis ini ya, tampak bergaris-garis, namanya lamela. Nah, ini ada salurannya yang namanya saluran Haves. Saluran Haves itu terisi oleh pembuluh darah. Pembuluh darah ini dari tulang ini kalau diperbesarkan jadi seperti ini. Ini tulang ya, tulang sejati seperti ini. Dalamnya itu seperti ini. Kemudian yang ketiga,
Jaringan khusus yang ketiga adalah jaringan ikat khusus yang ketiga adalah darah dan limfa. Jadi darah itu termasuk jaringan juga. Darah terdiri atas eritrosit, leukosit, trombosit, dan plasma darah. Plasma darah merupakan cairan yang mengandung zat anorganik dan zat organik. Sel darah merah berfungsi mengatur oksigen dan CO2 dalam darah. Sel darah putih berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi tadi leukosit kan kaitannya dengan pertahanan tubuh, seperti itu. Keping darah berperan dalam proses pembekuan darah. Kalau trombosit ini berperan dalam proses limfa adalah cairan yang dikumpulkan dari jaring-jaringan dan kemudian dialirkan kembali ke aliran darah. Cairan limfa itu memegang peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening itu akan menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Kemudian setelah tersaring maka akan dikembalikan ke dalam peredaran darah. Jadi memang limfa ini sistem peredarannya mirip dengan sistem peredaran darah, hanya mirip ya, karena memang nanti cairan tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah, mengalir bersama darah dalam pembuluh darah. Demikian tadi macam-macam jaringan ikat yang ada ya. Jadi sebagai penyusun jaringan ikat ada beberapa macam. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.